Saudara-saudaraku sekalian, pada kesempatan ini saya ingin memberikan sebuah renungan yang akan menjadi bekal kita dalam menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, terutama bagi kita sebagai pemuda-pemudi Kristen. Saat ini saya mengambil sebuah renungan dengan judul Solider terhadap teman dan saudara. Siapa di sini yang tidak memiliki seorang sahabat? Tentunya kita pasti memiliki seorang sahabat. Dan kata sahabat itu sekarang tidak lagi disebut sebagai seorang sahabat, melainkan ada lagi istilah baru yang sering kita dengar di kalangan anak muda sekarang, yaitu dengan kata bestie. Nah, yang menjadi pertanyaan saya sekarang ini, apakah saudara tahu apa arti dari seorang sahabat yang sesungguhnya? Nah, pada kesempatan ini, mari kita bahas bersama-sama apa arti dari seorang sahabat yang sesungguhnya. Namun sebelumnya, mari kita baca bersama-sama satu nats Alkitab yang menjadi dasar renungan kita pada saat ini, yang terdapat pada Amsal pasal 17 ayatnya yang ke-17, yang berbunyi demikian, "Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran." Di sini terdapat dua pengertian sahabat. Yang pertama, pengertian sahabat menurut dunia. Yang kedua, pengertian sahabat menurut Alkitab. Nah, yang pertama, pengertian sahabat menurut dunia. Pengertian sahabat menurut dunia adalah istilah yang menggambarkan perilaku kerjasama dan saling mendukung antar dua atau lebih anggota sosial. Sahabat tentunya memiliki saling keterkaitan, baik berupa selera dan mungkin sering bertemu serta menikmati kegiatan secara bersama-sama. Sahabat juga akan terlibat dalam perilaku yang saling menolong, seperti tukar-menukar cerita, atau yang sering kita dengar dalam kalangan anak muda sekarang yaitu curhat-curhatan, entah itu masalah pribadi, atau entah itu masalah dengan kekasih, pasti mereka akan mengalami istilah curhat-curhatan. Ya. Seorang sahabat juga akan saling menolong dalam kesulitan. Yang kedua, bagaimanakah pandangan Alkitab mengenai pengertian sahabat? Menurut Alkitab, persahabatan sejati adalah kesetiaan. Ya, kita itu bukan berarti hanya setia kepada pacar ya, tetapi kita juga harus setia kepada teman dan sahabat, terlebih lagi kepada Tuhan. Dalam Amsal pasal 17 ayatnya yang ke-17 menyatakan bahwa seorang sahabat bukan hanya menjadi teman saja, tetapi seorang sahabat harus terus menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Namun, seorang sahabat itu juga bisa berkhianat. Hal itu dapat dilihat ketika dia hanya berada di samping kita saat-saat kita merasa senang, saat kita memiliki banyak uang. Sekarang itu banyak terjadi dalam lingkungan kita ya. Seorang sahabat itu hanya ada terus di samping kita ketika kita memiliki uang, ketika kita berada dalam sukacita, tetapi terlepas dari itu semua ketika kita berada di fase terendah dalam kehidupan kita, ketika kita tidak memiliki apapun, sahabat itu pergi. Dan itu tidak bisa dikatakan sebagai seorang sahabat yang tertera dalam Alkitab. Karena di dalam Alkitab sudah ditegaskan bahwa seorang sahabat itu haruslah setia. Ingat, seorang sahabat itu harus setia. Setia berarti mau ada dalam suka maupun duka, serta saling mendukung dalam keadaan apapun. Persahabatan yang sejati tidak bisa dipisahkan oleh hal apapun. Apapun yang menjadi kelemahannya, apapun yang menjadi kekurangannya, apapun yang menjadi kesengsaraannya, itu bukan alasan untuk mengakhiri sebuah persahabatan. Ingat, Tuhan Yesus itu setia. Dia rela mati di kayu salib karena menebus dosa saya dan saudara.
Di Alkitab sudah ditegaskan di dalam Amsal pasal 17 ayat 17 mengatakan bahwa menjadi seorang sahabat yang sejati yang dapat menjadi saudara dalam keadaan apapun, baik itu suka maupun duka, baik itu miskin atau kaya. Oleh karena itu, saya mengajak saudara-saudara sekalian, saya mengajak seluruh anggota pemuda-pemudi Kristen, marilah, jadilah sahabat yang menaruh kasih dan jadilah saudara dalam kesukaran. Semoga kasih Kristus menyertai saya dan saudara dalam persahabatan. Terpujilah nama Tuhan. Amin.